Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Anjay, balik lagi ke channel gue Mr. November. Ya sekarang gue lagi ada di flyover Ciputat. Gue pingin San Morian nih bro, sama teman-teman dari Yamaha. Nah, jadi kali ini gue mau ngebahas soal video gue yang kemarin gue posting di Instagram gue. Ternyata dalam satu hari itu udah mendapatkan 100.000 view dan udah nyaris 1.000 komen. Jadi feedback yang diberikan teman-teman luar biasa. Sebenarnya gue buat video yang awal tadi itu bukan gue mau mau sok suci ngebenerin gue, membilang gue bener mereka itu salah atau gimana. Walaupun di satu sisi memang mereka salah ya, tapi gue mau sedikit beropini atau bercerita aja nih ke teman-teman semua. Jadi kalau seandainya kalian itu subscriber Mr. November udah dari lama, dari tahun 2000 sekian lah, dari awal gue buat itu tuh 2018 apa 2017 lupa gue. Nah jadi gua itu adalah salah satu dari mereka, saya adalah mereka. Jadi gua Mr. November yang dulu adalah Mr. November yang seperti mereka ini. Main di Antasari, ya lu tau lah tandeman gue dulu siapa kalau gue main di Antasari gitu. Tapi gue tidak ngurusin orang yang ngasih main di Antasari apa orang udah mau udahan main di Antasari. Jadi gue cuma pengen ngasih sebuah opini, kalian bisa mendengarkan gua syukur, yang nggak mendengarkan gue juga ya syukur lah. Balik lagi ke masing-masing ya. Jadi gua nggak mau ada memecah belah pihak mana, pihak sini pihak sana, gua bener gua salah gitu. Tapi gue cuma mau cerita gue dulu awalnya seperti mereka. Nih gue jelasin sedikit ya. Sebelum adanya Antasari itu, anak motor itu biasanya mainnya di Monasco. Ini buat adik-adik nih ya, biar pada tahu perkembangan gimana chaosnya dunia permotoran gitu. Jadi dari dulu tuh orang udah bilang dunia permotoran nih emang udah chaos gitu. Nah tapi sekarang tuh jadi dibesar-besarkan. Kenapa? Dibesar-besarkannya tuh kalau zaman dulu itu tidak ada yang namanya GoPro atau action cam di 2014 ke bawah. Jadi lu mau crash, mau apa, ya biasa aja, biasa aja. Kenapa sih? Nyolot anjir. Ya jadi apaan sih ini rombongan besan keluarga besar ya elah, mau nikahan aja ribet banget anjir, harus iring-iringan kagak bakal gue potong juga sih jalannya. Jadi emosi gue. Ya udah pokoknya intinya gitu tuh. Intinya gue adalah bagian dari mereka juga gitu ya kan. Jadi kalau dulu orang ngebut jatuh ya selesai di tempat aja, entah dia mati, entah dia cacat permanen atau dia bagaimana ya udah selesai di situ aja gitu. Kalau sekarang orang jatuh udah jadi makanan buat ini, buat akun-akun Instagram gitu, akun-akun Instagram yang bully lah, atau yang sekedar memberikan informasi lah, atau yang mau berdalih-dalih mau memperbaiki permotoran Indonesia lah. Dan sebenarnya gue ini pakai video ini juga sama aja kayak mereka gitu, tapi gue bukan proporsi bukan makanan utama gue lah buat bikin beginian. Ini gue berbicara karena menurut gue ini udah sangat chaos gitu, karena gue udah lama banget nih nggak berbicara soal ginian nih. Ini menurut gue udah parahnya parah banget gitu, karena gue sampai sekarang nih belum dapat info apakah si orangnya itu jatuh dari flyovernya apa enggak gitu ya kan. Nah jadi ya menurut gue begitu dah. Serem pak gitu. Jadi kalau 2012 waktu gue main di Monasco itu kejadian kayak gini udah banyak gitu, udah banyak. Jadi anak-anak motor bukannya gue sok tua apa bagaimana, tapi ini memang based on dari pengalaman gue gitu. Jadi anak-anak 2015 tuh masih merasakan yang namanya dunia permotoran itu sedang baik-baik saja gitu. Masuklah
motovlogger nih, gue jujur aja, ini yang membawa pengaruh positif dan negatif di dunia permotoran itu bisa dibilang 80% itu dari motovloggernya sendiri gitu, gimana yang nge-influence audiensnya. Nah tapi gue nggak ngebahas lah ya siapa-siapa aja yang bawa bad influence atau good influence. Gue juga bawa bad influence zaman dulu gitu, 2015-2018. Nah gue selalu berdiskusi masalah ini dengan si Gus Ali. Jadi apa yang kita dibuat di zaman dulu itu, kayak misalnya gue ngevlog zaman dulu, gue speeding atau gue bagaimana, itu akan berdampaknya di anak-anak yang masih nonton SMP, itu akan berdampaknya di 3-4 tahun kemudian. Kayak gue dulu ngevlog ngebut-ngebutan di 2017. Oke, mungkin yang nonton gue saat itu adalah anak-anak SD atau anak-anak SMP. Nah, udah otaknya tuh udah nonton begituan tuh udah kayak terpacu gitu loh. Walaupun tidak 100% terinfluence dari gua atau teman-teman yang lain ya. Jadi bener-bener udah kayak terpacu. Wah, nanti gua gede gua mau kayak gini. Nah, pada saat dia udah mulai megang motor, udah punya SIM segala macem, apa yang gue lakukan ke mereka zaman dulu dan tontonan sama mereka tuh bakal diterapkan di usia dewasa mereka gitu, di 17 tahun ke atas. Mungkin sekarang mereka udah SMA, dulunya SD, atau sekarang mungkin udah kuliah awal-awal, semester awal gitu. Nah jadi bener-bener apa yang gue buat zaman dulu itu adalah merusak moral gitu. aduh masuk lubang. Nah itulah alasan kenapa gue tidak mau menganjing-anjingkan orang-orang atau membangsat-bangsatkan teman-teman permotoran ini gitu, karena ya gue juga part of them gitu loh. Gue bener-bener bagian dari mereka. Bedanya gue udahan, mereka masih main gitu loh. Nah gue juga di video kali ini kagak mau banyak nyuruh-nyuruh orang buat berubah jadi lebih baik apa bagaimana, tapi ya udahlah, ayolah gitu. Gue juga bukan akun suci kan, akun yang kayak misalnya akun-akun yang suka nyerang anak beginian nih. Gue juga nggak nyalain akunnya, tapi ini gue lihat bener-bener gue ceritain apa yang gue lihat gitu. Jadi ada beberapa akun tuh kalau ada orang jatuh, orang mati, dikatain mampus lah gitu-gitu ya. Itu hak mereka ya, itu hak mereka buat beropini. Jadi gue nggak nyerang. Nah tapi gue nggak bisa beropini seperti mereka. Kenapa? Mungkin dulunya mereka suci, mereka nggak pernah speeding di atas 80, atau mereka memang basicnya dari dulu nggak pernah namanya nakal di jalan apa gimana, gue nggak tahu. Nah kalau gue sih sadar diri, gue dulu adalah pelaku. Jadi gue stop lah. Gue mencoba, daripada gue ngata-ngatain orang, gue berpikir lebih baik gue mencoba membuat sesuatu yang bisa diterima sama anak-anak motor. Kayak misalnya gue kenalan sama orang di jalan, kayak misalnya gue nyapa stranger. Nah itu kan nggak ada ya, apa ya, mungkin ada sisi positif, ada sisi negatif setiap hal ya. Tapi kalau soal itu kan sisi hal negatifnya mungkin hampir nggak ada gitu bro. Jadi ya udah begitulah. Kalau menurut gue dunia permotoran bukan tidak baik-baik saja, memang dari dulu memang gini-gini aja gitu. Yang namanya orang mati di jalan lagi speeding, lagi balapan di cornering juga banyak gitu. Bahkan di Monasco, mungkin lu kalau sangkatan gua anak-anak generasi 91 ke atas sampai 95 tahun ke bawah lah, yang seumuran gua, lu mungkin tahu tragedi ada Ninja 2,5 yang meninggal di lapangan Banteng, di lurusan lapangan Banteng tuh, yang habis lurus kalau ke kiri bisa ke Kotu, kanan ke depan lapangan Banteng yang ke kanan, yang dia meninggalnya lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orangnya tuh ridernya nyangkut di pohon, meninggalnya di pohon. Jadi motornya di bawah, ridernya di pohon, matinya di pohon gitu. Mungkin teman-teman yang kelahiran generasi kayak gue atau mungkin di atas gue umurnya tahu lah soal kejadian itu. Nah jadi kalau kejadian-kejadian kayak gitu tuh udah ya biasa aja sih menurut gue. Ini flyover sama orang yang nyangkut di pohon, kejadiannya sama-sama aja, mirip-mirip aja gitu. Ini main motong aja orang, anjing. Kesel dah gue. Ya begitu dah bro. Jadi intinya kalau zaman dulu kagak ada medsos, kalau sekarang ada medsos, apa aja dimasukin medsos ya dia bro. Arogan banget gue ya. Habis jadi arogan duluan anjir. Aduh. Ya oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November kali ini. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue mohon maaf. Seperti biasa gue cuma mau bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Gue izin pamit, dadah.